Halo, welcome back to Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Murphy. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu arsitektur tropis. Seperti yang teman-teman tahu, kata tropis sendiri merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan letak sebuah wilayah yang mana itu berada di area iklim tropis. Iklim tropis sendiri, seperti yang teman-teman tahu, memiliki sifat yang cukup ganas terhadap ketahanan material yang biasa digunakan pada suatu bangunan. Biasanya karena iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi, maka beberapa material seperti kayu dan juga baja memiliki ketahanan yang cukup kurang baik dengan iklim tropis ini. Karena misalnya kalau dengan curah hujan yang tinggi, kayu bisa mudah lapuk, lalu baja juga mudah berkarat. Oleh karena itu, pada bangunan-bangunan yang menerapkan arsitektur tropis, biasanya perlakuan atau treatment kepada material-material seperti kayu dan juga baja itu sedikit lebih diperhatikan. Misalnya kalau dengan kayu ataupun baja itu menggunakan coating yang cukup tebal sehingga permukaan dari material tersebut tidak mudah rusak ketika terkena curah hujan yang cukup tinggi. Nah, arsitektur tropis ini sendiri adalah sebuah konsep arsitektur yang dikembangkan untuk bangunan-bangunan yang berada di iklim tropis agar bangunan-bangunan tersebut lebih mudah beradaptasi dengan iklim tropis dan dengan segala karakteristik yang ada di lingkungan iklim tropis. Nah, prinsip dasar dari konsep arsitektur tropis ini sendiri adalah bagaimana sebuah bangunan menjadi sebuah bangunan yang bisa beradaptasi dengan iklim tropis seperti yang kita sebutkan tadi. Biasanya dengan konsep arsitektur tropis ini, bangunan dibuat untuk bisa lebih pasif terhadap iklim dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Artinya, bangunan meminimalkan sistem-sistem yang lebih aktif seperti penggunaan AC dan juga pencahayaan dengan lampu agar bangunan bisa lebih adaptif terhadap cuaca dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, setelah kita mengetahui tentang apa itu iklim tropis, arsitektur tropis, dan juga prinsip-prinsip arsitektur tropis, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri-ciri dari arsitektur tropis. Yang pertama, ciri dari arsitektur tropis adalah penggunaan atap miring. Biasanya bangunan-bangunan yang menerapkan arsitektur tropis sebagai konsepnya memiliki kecenderungan untuk menggunakan atap-atap miring. Fungsi dari atap-atap miring ini sendiri adalah untuk memudahkan jatuhnya air dari atap ke bawah tanah. Jika atap di daerah tropis tidak memiliki kemiringan yang cukup, artinya terlalu landai, maka tentunya volume yang ditampung akan semakin lambat untuk turun ke bawah tanah. Hasilnya, karena volume yang berat tersebut bisa berisiko untuk menyebabkan atap tersebut jatuh ataupun ambrol ke bawah. Ciri yang kedua adalah pada bangunan-bangunan tropis memiliki tritisan. Tritisan ini sendiri berfungsi untuk mencegah tampias dan juga mengurangi intensitas matahari yang berlebih pada sebuah bangunan tropis. Dengan adanya tritisan, tentunya air hujan tidak akan langsung jatuh di dekat area yang ada aktivitasnya, dan juga jika panas, tritisan tersebut juga bisa berfungsi sebagai topi-topi ataupun overhang yang bisa melindungi sinar matahari agar tidak terlalu terik menyinari area yang ada di dalam sebuah bangunan. Ciri ketiga dari bangunan arsitektur tropis adalah adanya sebuah cross ventilation pada bangunannya. Cross ventilation ini sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan di dalam ruangan dari sebuah bangunan dengan arsitektur tropis. Dengan adanya cross ventilation ini, maka sirkulasi udara akan cenderung bisa bergerak dengan lebih baik di dalam ruangan dan juga cahaya yang masuk akan bisa masuk dari dua arah yang dibuat cross ventilationnya itu. Metode cross ventilation ini sendiri adalah dengan memberikan bukaan-bukaan pada sisi-sisi bangunan yang nantinya akan memaksimalkan sirkulasi dan juga pencahayaan yang ada di dalam ruangan. Ciri yang keempat dari arsitektur tropis adalah penggunaan material lokal. Material lokal ini sendiri cenderung digunakan pada arsitektur tropis karena dipandang memiliki daya tahan ataupun karakteristik yang lebih cocok dengan lingkungan tropis itu sendiri. Nah, karena dengan durability ataupun karakteristik yang lebih cocok, maka untuk perawatannya cenderung akan lebih mudah dengan material-material lokal.
Ciri yang kelima dari arsitektur tropis adalah penggunaan tumbuhan yang cukup banyak pada bangunannya. Biasanya arsitektur tropis cenderung menempatkan tumbuhan-tumbuhan untuk memberikan suasana lingkungan yang lebih sejuk, lebih asri di dalam hunian ataupun bangunannya tersebut. Sehingga dibuatlah taman-taman untuk memberikan ruang di mana tumbuhan bisa diletakkan di situ. Nah, biasanya taman-taman yang berisi tanaman tersebut diletakkan di daerah-daerah ataupun lokasi yang cenderung dekat dengan ruangan yang cukup sering digunakan oleh penghuninya, misalnya ruang keluarga, ruang kamar, ataupun belakang dapur. Tujuan dari peletakan taman-taman ini tentunya seperti yang tadi kita sebutkan, untuk menambah kesan asri pada bangunan-bangunan dengan arsitektur tropis. Kesan asri yang didapatkan pada bangunan-bangunan tropis tentunya akan membuat penghuni yang ada di dalamnya menjadi lebih rileks dan juga lebih bisa menikmati kehidupan di dalam bangunan tersebut. Kemudian yang keenam, ciri dari arsitektur tropis adalah penggunaan warna-warna yang cenderung natural dan juga cerah. Biasanya pada arsitektur tropis, warna-warna yang digunakan adalah warna-warna alami seperti warna putih, coklat, hijau, terakota, dan juga beberapa warna lainnya. Nah, biasanya penggunaan tone-tone warna yang seperti itu akan memberikan dampak psikologis yang lebih menyejukkan dan juga calming bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ciri terakhir dari arsitektur tropis ini adalah pengaturan orientasi masa bangunan. Nah, biasanya bangunan-bangunan dengan arsitektur tropis cenderung agak menghindari orientasi masa bangunan yang memanjang dari utara ke selatan. Hal ini untuk mencegah bangunan tersebut terpapar sinar matahari yang terus-menerus secara berkepanjangan. Biasanya yang akan lebih direkomendasikan untuk pengaturan orientasi masa bangunan adalah memanjang dari timur ke barat. Tapi ini tergantung pada site-nya juga ya teman-teman. Ada juga site yang memang tidak memungkinkan untuk diatur seperti itu. Jadi hanya memang harus terpaksa dia memanjang dari utara ke selatan, maka yang diatur adalah bukaannya, sehingga panas yang dihasilkan juga tidak akan terlalu banyak. Demikian teman-teman, ciri-ciri dari arsitektur tropis. Kurang lebih arsitektur tropis ini adalah sebuah konsep arsitektur yang difungsikan untuk bangunan-bangunan yang berada di lokasi atau daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu tentang arsitektur tropis. Semoga teman-teman bisa tercerahkan ataupun teman-teman mendapat inspirasi dari video kita kali ini. Jika teman-teman masih ada hal yang ingin ditanyakan ataupun masih kurang jelas dengan materi kita tentang arsitektur tropis kita di video ini, teman-teman bisa mengkonsultasikan tentang arsitektur tropis ataupun konsep-konsep lainnya dengan tim merancang reka ruang yang kontaknya seperti biasa kita letakkan di kolom deskripsi yang ada di bagian bawah. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa selalu mendapatkan info-info terbaru mengenai dunia arsitektur dan juga interior design. Saya Murphy, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye, cheers.